Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selamat datang di podcast Gitu aja. Oke, di podcast Gitu Aja kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik nih. Tema yang kita bahas kali ini adalah analisis penggunaan teknologi media sosial dalam berdemokrasi, tinjauan dari pemilu presiden Indonesia. Wow, menarik banget nih. Menarik. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tema yang kita miliki ini, mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Givata Pramananda. Saya mahasiswa Universitas Indonesia di program studi Ilmu Administrasi Fiskal, sekarang sedang semester 3. Lanjut. Saya Muhammad Zulfi dari VIA UI juga, jurusan Ilmu Administrasi Fiskal. Dan saya Rian Fata Nugraha, sama seperti Givata dan juga Zulfi. Saya juga berstudi di Universitas Indonesia di jurusan Ilmu Administrasi Fiskal dan juga sedang berada di semester 3. Oke, yang terakhir saya Dimas, nama panjangnya Muhammad Atala Adimas Putra. Dan ya emang kita tuh semua sama karena emang sekelas ya teman-teman. Sekelas. Ya, jadi begitulah. Ya, selain sekelas juga kebetulan lagi kita nih sekelompok ya. Betul. Jadi Benar podcast banget. ini ditujukan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah. Filsafat dan Etika Administrasi. Bener banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke tema kita kali ini. Tema kita, saya ulangi, adalah analisis penggunaan teknologi media sosial dalam berdemokrasi, tinjauan dari pemilu presiden Indonesia. Sebelum masuk lebih lanjut ke dalam tema nih, mungkin kita boleh kali menyetorkan dulu nih pendapat masing-masing. Menurut dari Bro Dimas dulu deh. Kenapa sih tema ini penting dan relevan untuk kita bahas? Oke, ya jujur penting sih. Karena saya merasa dari pemilu sebelumnya, kalau nggak salah tuh 2019 kan ya? Iya, 2019 sampai yang dengan sekarang pemilu 2024, apa ya, rasanya informasi-informasi tentang mengenai pemilu ini nih lebih mudah untuk kita dapatkan ya. Jadi tapi karena mudahnya itu bukan sangat mudah lagi ya, saya merasa terlalu mudah sih. Jadi kayak saya ngerasa misalkan saya lagi main medsosnya, misalkan saya habis belajar, saya buka X lah misalnya, terus saya pengen ngelihat yang seru-seru, yang lucu-lucu, pemilu lagi tentang Ganjar atau Prabowo atau Anies atau siapapun lah, pokoknya intinya saya merasa pemilu tahun ini untuk informasi itu sangat mudah untuk dikumpulkan, didapatkan. Iya, Sorry. setuju banget. Lanjut mungkin nih ke saudara Rian. Gimana nih pendapat tentang tema kita kali ini? Oke, jadi menurut saya ini tema yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk kita bahas, karena saya sendiri merasa di tahun 2024 kemarin tuh tahun bagi saya untuk memilih pertama kali nih, berikut di ajang pemilu 2024. Nah, tentunya saya sebagai pemilih awal haruslah mencari informasi tentang masing-masing calon. Nah, itu saya rasa saya paling banyak mendapat informasi-informasi itu dari sosial media nih. Jadi mengapa saya rasa itu sangat menarik untuk kita bahas. Lanjut. Betul banget. Jadi menyambung dengan apa yang tadi disebutkan Rian, saya sangat setuju dengan hal tersebut. Kenapa? Karena yang paling pertama adalah kita sebagai generasi Z adalah generasi yang hidupnya tuh sangat lekat dengan sosial media. Betul? Setuju banget. Dan kebetulan ini adalah tahun pertama kita untuk mengikuti pesta demokrasi yang kebetulan pertama kalinya kita langsung dihadapi dengan 3 calon yang banyak lah itu. Kalau tahun sebelumnya kan hanya ada 2 ya calonnya. Dan tahun sekarang 3, yang mana lebih banyak calon itu menyebabkan kita harus mempertimbangkan lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Meskipun sebelum kita belum memilih ya. Di tahun pertama kita udah dihadapi dengan 3 calon, sehingga banyak sekali informasi yang harus kita olah, banyak sekali informasi yang harus kita terima mengenai calon-calon yang ada. Dan sosial media itu sangat berperan dalam hal itu. Yang mana saya sendiri merasa bahwa sosial media itu turut andil dalam perjalanan demokrasi saya untuk menentukan pilihan saya di pemilu tahun ini. Betul. Jadi topik ini sangat penting dan relevan lah dengan kita yang merupakan generasi Z. Setuju banget. Jadi udah dari pendapat masing-masing nih, memang tidak bisa dipungkiri media sosial tuh ada pada diri kita semua nih. Melanjutkan dari tadi kenapa kita bahas topik ini penting, mungkin kita bisa langsung lanjut ke isinya. Jadi isi pertama nih yang menurut saya menarik untuk dibahas kita kali ini adalah tentang konteks bagaimana
media sosial mempengaruhi jumlah pungutan suara di Indonesia gitu. Seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa media sosial ini berpengaruh. Kita setiap hari ketemu ini, ketemu itu di media sosial. Tapi sebenarnya memang apakah benar gitu terbukti bahwa media sosial mempengaruhi jumlah pungutan suara? Nah, dari yang saya temukan, penelitian yang dilakukan oleh Kompas ya, dari survei Litbang Kompas menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat ternyata memang lebih sering mengonsumsi konten pemilu melewati media sosial. Oke. Hal itu disebabkan kenapa? Karena di media sosial itu berbeda dari media lainnya, di mana di media sosial kita bisa namanya berinteraksi seperti itu. Kalau media lain kan kayak cuman ya udah nonton atau kayak baca koran, baca informasi, tidak ada interaksi gitu yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi interaksi inilah kenapa orang-orang lebih memilih menggunakan media sosial gitu dalam mengonsumsi konten politik gitu. Oke, berarti bicara soal interaksi ini adalah salah satu kelebihan media sosial sebenarnya ya. Iya. Yang mana yang tadinya interaksi sosial itu terbatas melalui kalau misalnya secara offline itu kan terbatas, kita interaksi hanya bisa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dengan adanya sosial media itu menghapus, seolah-olah menghapus batasan-batasan itu. Jadi kita bisa berinteraksi dari orang dari mana saja. Kita bisa berinteraksi dengan orang dari Sulawesi, meskipun saat ini kita sedang di Depok, sedang di Jakarta, kita bisa berinteraksi dengan orang dari mana saja, seolah-olah batasan-batasan yang ada ketika kita harus berinteraksi secara offline tuh hilang ya, betul. Benar-benar. Dan Setuju. menurut saya hilangnya batas-batas ini akan membuka kita, memberikan kita banyak pandangan, karena dari daerah berbeda itu tentu kita punya cara berpikir, cara berpandangan yang tentunya berbeda-beda. Berbeda juga, benar-benar. Nah, jadi munculnya sosial media ini menimbulkan banyaknya interaksi, dan kayak interaksinya jadi sangat mudah. Jadi kita bisa bertukar pandangan dari banyak sekali orang dengan banyak sekali orang. Benar-benar. Dari tadi kayak Bung Zulfi semangat banget nih ngomongin tentang interaksi tanpa batas, Emangnya Zulfi kira-kira pernah nggak sih kayak ada experience interaksi kayak tanpa batas itu, ada contohnya nggak sih kira-kira? Oh iya, kebetulan ada. Saya pernah bertukar pesan lah sama seseorang yang saya temui dari TikTok. Kebetulan saat itu sedang masa pemilu juga. Saya bertukar pesan mengenai pilihan-pilihan kita dan mengapa kita memilih pilihan tersebut. Oke, saya bertukar pesan dengan dia, dan kebetulan waktu itu saya jadi sering berdiskusi juga mengenai politik dengan orang tersebut. Nah, saat itu saya sedang stay di Depok karena saya sedang berkuliah kan. Saya stay di Depok dan orangnya di Bandung, yang mana kalau misalnya di dunia nyata Depok dan Bandung tuh jauh. Kita nggak bisa ngobrol dengan orang Bandung dari Depok dengan berteriak, nggak sampai ternyata, betul kan? Tapi dengan adanya sosial media kita bisa berinteraksi secara langsung, yang mana real time kita bisa mengirim pesan dan dia bisa membalasnya. Jadi interaksinya tuh secara langsung meskipun tidak bertatap muka ya. Emang setuju banget bahwa jadi interaksi ini memang poin yang sangat menarik ya dari penggunaan media sosial ini, karena bisa tadi secara real time kita bisa berinteraksi dengan lawan bicara kita. Nah, selain dapat berinteraksi dengan media sosial, penelitian juga menunjukkan bahwa ini temuan dari rekan bernama Wahyudi dan Adnan menyebutkan bahwa penggunaan media sosial itu mempermudah akses informasi tersebar luas. Memang terutama di kita ya, di Gen Z, tapi sebenarnya sangat berdampak tuh di masyarakat yang memiliki akses terbatas gitu. Jadi dengan media sosial ini bisa menjangkau masyarakat yang lebih jauh gitu di tempat terluar seperti itu. Makanya bisa sangat berdampak gitu. Jadi informasi yang disebarluaskan lewat media bisa seperti kayak jadwal TPS atau prosedur, atau kayak bahkan sampai siapa yang harus kita pilih yang nanti akan kita bahas yang dimana seru banget ya, itu bisa terlampir lah di sosial media dan menjangkau teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung dan aksesnya kurang seperti itu. Ya, berarti menurut saudara, dari saudara Gibbs sendiri, berarti dengan media sosial yang semakin dimanfaatkan dalam periode pemilu kemarin, harusnya partisipasi dari masyarakat terhadap pemilu tahun kemarin itu tahun ini harusnya lebih banyak nggak sih? Lebih banyak, positif lebih banyak, dan ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi memang selain karena tersebar luasnya informasi dan menariknya berinteraksi di media sosial juga mempunyai efek lain nih yang bisa memungut suara lebih banyak. Nah, efek apa itu? Efek yang dinamakan peer pressure. Nah, kira-kira pernah dengar nggak nih efek peer pressure? Dari Rian coba.
Gimana Peer dia? pressure. Peer pressure. Apa tuh? Peer pressure itu mungkin kita nih sebagai suatu individu memiliki tekanan yang dari golongan-golongan luar kita, mungkin Benar masyarakat banget. luar. Kayak Benar mungkin kita lihat di sosial media siapa memilih siapa, jadi kita kayak bisa mengikuti pandangan-pandangan tersebut. Berarti Bener. itu FOMO atau sama sih peer pressure? Ya mirip-mirip ya, Oh. mungkin dari Mirip-mirip. peer pressure, FOMO, tekanan sosial seperti Oh, itu. tekanan sosial Tekanan berarti ya. sosial. Oke, Jadi oke. penelitian dari Anggraini dan Aryesta Wuryanta yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden RI 2019 berhasil membuktikan bahwa memang ada nih sejumlah yang tergerak karena adanya peer pressure ini. Kalau misalnya kita lihat, kita ingat ya di masa pemilu kemarin, siapa yang buka IG terus yang yang nge-post Oh, iya, jari, betul, betul. jari Ada- berwarna celup tinta Iya, itu betul, loh. betul, Gitu. betul. Pasti dari salah satu dari kita mungkin bahkan nge-post tentang Oh, itu. saya. Oh, iya, Saya itu. nge-post. Bro Zulfi yang Saya nge-post nge-post. ya. Jadi dari postingan yang kita buat itu membuat influence gitu bagi orang lain secara tidak langsung mendapatkan tekanan sosial bahwa oh ini yang lain udah nyoblos nih. Iya, betul, Kita betul. harusnya tergerak juga. Nah, penelitian juga membuktikan bahwa ini tuh terbukti efektif. Kenapa? Karena Indonesia ini memang negara yang kaya akan kebersamaan dan budayanya yang kental. Makanya kenapa si peer pressure ini bisa berefektif yang lumayan gitu di pemilihan presiden Indonesia ini gitu. Jadi secara kesimpulan ya mungkin memang media sosial ini sangat kental dengan kita, dapat menyebarluaskan informasi dengan sangat baik dan dapat berinteraksi juga yang menjadikan sosial media menjadi poin plus yang menyebabkan banyak orang menggunakan sosial media. Selain itu juga dapat menciptakan tren-tren yang menciptakan peer pressure secara tidak langsung kepada masyarakat lain yang akhirnya pada ujungnya meningkatkan partisipasi dalam pemilihan politik. Saya yakin personally. Oke, berarti sosial media ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 kemarin. Bener Baik banget. itu sebelum acara besarnya atau sebelum pemilihannya seperti kayak berdiskusi tentang Iya, paslon-paslon seperti yang dilakukan dengan saudara Zulfi sampai ke suatu individu bisa mendapatkan tekanan sosial gitu ya. Tekanan sosial dari masyarakat-masyarakat yang mengupload mengenai pilihannya ataupun telah melakukan pemilu sehingga mungkin bisa meningkatkan si partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Iya. Benar banget. Jadi saya sendiri percaya bahwa jika media sosial ini terus kita gunakan dengan bijak ya dan memastikan informasi yang tersebar nih bukanlah informasi palsu, media sosial dapat terus memperkuat dan meningkatkan partisipasi pemilu politik demi demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Mantap. banget. Oke, Sangat impactful ya. impactful media sosial ini. banget. Ngomong-ngomong tentang media sosial yang baru melekat kepada kita ini, Iya. kalau ada hal baru pasti ada hal Lama. lama. Nah, gimana sih kira-kira perbandingan dulu sebelum ada media sosial atau pas media sosial masih jarang deh? Kira-kira dengan perbandingan sekarang yang sangat marak, itu gimana nih perbandingan berpolitiknya atau pemilu presidennya ini didampaknya bagaimana dengan perbandingan media sosial dulu dan sekarang nih? Mungkin bisa dijelaskan dari ahlinya di sini ya. Oh, Enggak Nggak kayaknya ada. bukan Oh, ahlinya, belum nggak ahli. ada ahlinya. Belum Belum ahli. Oke, Kita di sini mungkin hanya berdiskusi berdiskusi saja. aja. Diskusi. Oke, mungkin Bro Rian nih. Oke. Gimana nih dari Bro Rian sendiri? Nah, mungkin di sini karena saya akan membandingkan nih dari tahun 2024 dan di mana era digital itu sudah sangat marak dan media sosial sudah sangat marak digunakan di mana-mana. Dan saat sebelum itu media sosial sudah banyak digunakan. Oke, jadi tadi kan di tahun 2024 pemilunya sudah banyak dampak-dampak positif dari sosial media yang telah disebutkan oleh saudara Givata nih. Nah, mungkin saya izin memaparkan data yang saya temukan terlebih dahulu. Jadi, per Januari 2024 dilansir dari artikel yang berjudul Hootsuite, We Are Social Data Digital Indonesia 2024. Per Januari 2024 itu sebanyak 167 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna sosial media aktif nih. Banyak ya. Iya, banyak. Dari total 276,4 juta penduduk Indonesia. Wah, lebih dari setengahnya tuh. Lebih berarti. dari setengah. Bisa dibilang tuh secara persenan 60,4%. Wow, Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak. Nah, tentunya dengan pengguna sosial media yang begitu marak di Indonesia, seperti yang tadi disebutkan oleh saudara Givata juga, tentunya kan sangat memiliki dampak nih dalam proses pemilu. Tapi tidak hanya dalam dampak positif, karena seperti yang kita tahu nih, tentunya nggak dari sebanyak 60%
warga negara Indonesia tersebut tidak semuanya memiliki literasi digital yang baik. Jadi sangat-sangat rawan dengan berita-berita hoax yang tersebar di mana-mana nih. Seperti yang kita tahu kan, bisa juga di TikTok, Twitter ataupun Instagram akan banyak sekali simpang siur mengenai berita-berita masing-masing pasangan calon. Benar sih, saya sendiri sih pengalaman ya melihat informasi seperti itu kayak hot banget nih informasi, dan saya buka komennya ternyata ini hoax. Jadi betul. memang perlu hati-hati sekali dalam mengakses konten-konten atau informasi di media sosial ini seperti itu. Iya sih, karena informasi yang diberikan yang keluar masuk tuh kan sangat cepat ya, jadi kayak tidak bisa tersaring, sehingga Iya, yang benar. menyaring itu harus dari kita sendiri kan. Benar. Jangan sampai termakan-makan berita hoax atau berita-berita palsu. Oke, benar. Nah, selain dari itu nih, ada juga pastinya gaya kampanye yang berbeda dari masing-masing calon. Dengan hadirnya sosial media di sangat maraknya di tahun 2024 pemilu kemarin itu, tentunya seperti yang kita lihat sendiri, mungkin dari salah satu platform itu platform TikTok, mungkin banyak sekali pasangan-pasangan calon yang melakukan kampanyenya melalui TikTok itu. Nah, ini tuh sangat berbeda banget dari tahun-tahun pemilu sebelumnya. Mungkin bisa kita ambil contoh di masa-masa pemilihan SBY 2004 atau 2009, yang dimana di saat itu media sosial bukan belum ada, mungkin masih jarang digunakan dan Belum belum marak sebanyak lah ya. sekarang Iya, variabel. betul. Sekarang kan sudah ada Instagram. 2004 belum lahir. Belum lahir, kita belum lahir. Kalian Setahun iya lagi, aja. setahun lagi. Iya. Nah, mungkin kita ambil contoh di tahun 2009 kali ya. Nah, jadi di pemilu 2009 tuh mungkin gaya kampanyenya berbeda. Selain turun langsung ke masyarakat, juga bisa menggunakan media massa nih. Jadi bukan media sosial nih, tapi media massa. Media massa tuh bisa seperti poster, baliho. Mungkin zaman sekarang masih banyak baliho yang terpampang di mana-mana, tapi saya rasa keefektifannya sudah berkurang, nggak seperti tahun 2009. Iya, dan sebenarnya saya juga sedikit jarang sih melihat baliho yang secara langsung. Bener-bener kayak baliho sekarang tuh cuman muka doang gitu, nggak menyampaikan pesan secara efektif. Iya, betul, berbeda emang. dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Iya. Selain itu juga gaya kampanye mereka tuh di tahun 2009 lebih banyak pada televisi. Nah, mungkin kalau kalian semua pernah lihat nih, di televisi itu ada iklan-iklan mengenai salah satu pasangan calon. Apa ada yang pernah lihat? Kebetulan saya pernah lihat ya konten seperti itu di Oke. X. Dia video kampanye Jadul gitu ya. SBY dengan Nah. wakilnya dulu, Oh, iya. yang ada bendera merah putih yang panjang itu, kalau tidak salah. Ada yang pernah lihat juga? Lupa Saya sih. lupa saya ingat sih. saya tapi- pernah lihat, tapi kayak nggak spesifik itu mungkin. Ya. Iya. Ya, jadi begitulah perbedaannya tuh dari segi informasi yang kita dapatkan dan juga gaya kampanye masing-masing calon nih. Kalau mungkin sekarang seperti yang tadi itu disebutkan oleh saudara Giva tadi, mana kita dapat mengakses informasi mengenai pemilu ini dengan sangat mudah gitu. Nah, itu bisa menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif yang tadi telah disebutkan. Nah, dampak positifnya mungkin partisipasi masyarakat itu naik banget nih. Mungkin dari sebelum pemilihan umum dilaksanakan sampai dengan pemilihan umumnya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin sosialisasi ke masyarakat masih kurang dan juga cara mengaksesnya pun mereka masih bingung karena kan nggak bisa seperti sekarang nih, Cukup terbatas lah ya dulu. cukup terbatas. Ya mungkin seperti itu penyampaian dari saya. Tapi- mengenai Ya, sorry. mengenai perbedaan pemilu di tahun 2024 yang dimana sudah marak sekali penggunaan sosial media dan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, silakan Oke. saudara Nggak, tapi Dimas. saya ingin berkomentar sedikit. Oke. Ya, jadi memang sih. Tapi kalau dari emang nih saya juga mau nanya nih sebelumnya. Kalian masih nonton TV nggak sih? Jujur. Jujur. Jarang jarang. banget. Udah enggak Ya, kan? jujur jarang. Jarang. Utamanya karena di kosan saya nggak ada TV, Pak. Oh gitu. Nggak, kalau di rumah nih seandainya di Iya, rumah. kalau di Oh, di rumah. rumah. Sebenarnya tetap jarang juga sih kalau dari saya sendiri ya, walaupun ada TV. Dan bahkan nonton TV-nya tuh kita nonton YouTube di TV atau mungkin nonton TV series. Bener. Bener. Bukan nonton TV, channel stasiun TV channel gitu. lokal seperti itu Iya. bukan. Udah, jujur udah jarang banget ya. Jarang banget. Iya, berarti kayak emang sebenarnya kenapa media sosial di tahun 2024 ini kelihatannya marak sekali buat pemilu ini emang karena mereka tuh ngikutin kayak gaya kita gitu loh, ngerti nggak sih? benar. Jadi Betul, kayak yang tadinya mungkin di TV masih sering ada iklan-iklan gitu kan, terus sekarang jadi pada pada migrasi ke media sosial yang Makanya dimarakin ke media sosial. Iya, Karena benar. orang-orang juga pindah ya ke media iya, sosial. kayak ngapain masih ada TV, orang kita udah nggak pada nonton TV juga kan? Betul. Berarti mereka mengikuti apa yang
sedang ada. Benar. Dan juga ada salah satu alasan lain. Karena pada pemilu 2024 kemarin itu jumlah pemilih terbanyak berdasarkan usia itu adalah dari kalangan milenial dan juga kalangan Gen Z yang dimana kita semua ini melek digital dan sering sekali nih menggunakan sosial media dong pastinya. Pasti banget. Menarik banget ya. Memang terbukti banget bahwa yang paling sering menggunakan media sosial tuh menjadi pemungut terbanyak. Iya, betul. Oke. Nah, tadi setelah Rian membahas tentang perbandingan gimana nih pemilu tahun-tahun yang lalu dengan tahun sekarang yang sebelum maraknya media sosial dengan yang sekarang marak banget, saya ingin membahas bagaimana para paslon ini memanfaatkan media sosial untuk agar memikat hati para masyarakat untuk memilih paslon. Ini kampanye via media sosial nih. Iya, kayak gitu-gitu menarik, lah. menarik. Iya, ya pasti kan ada yang lewat lah, pasti nggak mungkin nggak pernah lewat gitu kan. Jadi saya mau kayak mungkin latar belakang sedikit ya. Jadi kan seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Givata, jadi media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana masyarakat, khususnya kepada para pemilih pemula seperti kita nih, dalam menentukan calon mana yang akan dipilih. Nah, jadi di pemilu tahun 2024 ini sangat terlihat lah ya, kayak para ketiga paslon ini kelihatannya apa ya, berlomba-lomba kayak menarik simpati masyarakat, baik itu dari media sosial seperti X atau mungkin TikTok atau mungkin YouTube dan sebagainya, agar akhirnya terpilih menjadi presiden. Nah, jadi saya ingin membahas kayak tiga-tiganya nih, pendekatannya tuh gimana sih. Nah, kita bisa mulai dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oke. Waduh. Kenapa waduh? Kalau dari pengalaman saya aja, kayaknya yang paling sering kedengaran di media sosial ini dari paslon Prabowo Gibran ini. Iya, betul. Apalagi di platform TikTok Benar. dengan Iya. soundnya yang khas itu ya. Sound apa tuh? Enggak boleh. Oke, gas. Oh, boleh. Nggak boleh. Oke, guys. Lanjut. Kayak sebenarnya itu salah satu gaya kampanye dari paslon nomor 2 Iya, mungkin. betul. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya di dalam tahap pemilu tahun 2024 ini sepertinya Prabowo tuh terlihat ingin mengganti citra politiknya nih, yang mungkin dulu seperti yang kita ketahui tuh dulu Prabowo tuh lebih terlihat seperti dikenal dengan tegas dan militeristik. Jadi sosok gemoy ya, yang sering kita dengar kayak gemoy-gemoy gitu kan, yang sering kita lihat pada sosial media seperti di TikTok, di X, YouTube, dan platform lainnya. Nah, tapi di balik sisi gemoy itu, kalian tahu nggak sih apa ya? Saya ingin mengatakan kasus yang tahun 98 ada ingat? Oh iya. 98. Iya, kasus. Itu sangat geger, bahkan kita belum lahir aja kita tahu. Iya, betul. Iya, Saking kan. gegernya Saking memang. gegernya. Bahkan saking gegernya teman-teman, saking gegernya masih ada loh aksi kamisan. Oh gitu. Oh, Iya, kamisan. tahu kan kamisan kan? Tahu. Iya, jadi kayak apa ya? Menurut saya media sosial bagi paslon Prabowo ini dia tuh ingin menghapus jejak-jejak masa lalu kelamnya yang mungkin emang sebenarnya belum ada bukti yang cukup kuat, tapi ya kita nggak tahu lah ya. Diperbincangkan di mana-mana. Iya. Betul. Kita semua tahu lah ya. Iya. Iya, semua tapi tahu. ya gimana? Ya gitulah ya. Jadi untuk mengganti citranya yang tadinya yang begitu jadi kayak ya gemoy, jadi ya oke gas. Jadi kelihatan lebih apa ya, lebih friendly gitu ya. Lebih friendly, ya kan? Approachable mungkin ya. Iya, Mungkin betul ada lah. salah satu tagline dari paslon ini juga, politik riang gembira. Wah, yang itu pernah dia. dengar. Nah, itu dia. Oke. Itu yang mereka ingin jual ke audiens-audiens yang ada Iya, makanya. melalui media sosial. Nah, tapi kalau dari teman-teman sendiri pernah lihat gak sih, dan gimana tanggapan kalian terhadap bagaimana Prabowo memanfaatkan media sosial ini jadi yang gemoy atau oke gas atau apalah gitu? Menurut saya pribadi sih itu merupakan langkah yang jenius ya, karena seperti data yang tadi di mana sekarang pemilih Gen Z dan juga generasi milenial tuh salah satu yang terbanyak atau yang terbanyak, keduanya itu adalah yang terbanyak di pemilu 2024. Jadi dengan merubah citranya melalui sosial media yang notabene ini merupakan platform yang sering digunakan oleh dua generasi tersebut, menurut saya itu langkah yang sangat jenius ya. Genius ya? Genius. Kalau dari Bung Zulfi gimana? Jujur sangat jenius dari apa yang dilakukan, apa yang dijual oleh pasangan Prabowo Gibran melalui
Oke Gas, joget, lalu mereka juga punya identitas seperti baju biru langit. Itu benar-benar menjual dan efeknya ke masyarakat umum itu sangat terasa. Betul? Mungkin kalau misalnya kalian tahu ada yang tren menggunakan baju biru langit saat hari pencoblosan. Nah, itu di lingkungan saya sendiri saya cukup banyak ya melihat orang yang pakai baju biru langit. Atau mungkin dari kuantitasnya kalian bisa lihat ketika kampanye Akbar Prabowo Gibran itu tempatnya sampai penuh ya, sampai penuh sekali. Dipenuhi oleh baju-baju biru langit. Menurut saya langkah-langkah yang mereka ambil, langkah-langkah yang diambil oleh pasangan Prabowo Gibran di sosial media ini sangat-sangat baik sampai-sampai mereka mendapatkan angka dukungan yang sangat besar tentunya. Yang mana hal tersebut tergambar dari mereka yang sanggup memenangkan Pilpres kali ini dalam satu putaran bahkan. Satu putaran. Berarti mereka gitu ya. bisa mendapatkan lebih dari 50% suara. Jadi memang dari tadi yang saudara Dimas katakan tuh efektif sekali ya. Efektif. Jadi marketing Benar. dari tim Prabowo Gibran ini di dalam media sosial ini. Mungkin boleh dilanjut nih ke paslon selanjutnya mungkin. Oke, ada tapi yang lebih menarik. belum sih. Saya masih kan Gibran belum diomongin Gibran, saya. Gibran. Ini Ini terpisah sebenarnya. Iya, Oh, sabar dong, sabar. oke. Oke, jadi ya sama juga dengan si Gibran Rakabuming Raka ini. Ya dia tuh ya suka buat gebrakan lah ya. Seperti yang kalian lihat sendiri waktu di ini apa? Debat Cawapres. Debat Cawapres. Yang dia gimana? Tuh. Nyari jawaban. Nyari jawaban. Menarik sekali Gitu. itu, Menarik. Ya meskipun banyak yang ngomong itu kayak kurang etis lah atau iya. apalah, tapi ya buktinya kalau Anda lihat di media sosial seperti TikTok banyak kayak editan kayak jadi malah makin apa ya? Hits. Iya, makin naik namanya. Iya kan, Iya, malah makin naik. Jadi kayak saya dari opini saya sendiri ya. Jadi cara approach yang digunakan oleh Prabowo dan Gibran saya rasa tuh ya begitulah. Jadi kayak yang penting tuh mudah ditangkap gitu saya ngerasa. Untuk isinya ya nggak tahu lah ya. Tapi intinya tuh mudah ditangkap bagi masyarakat luas. Ya, karena balik lagi seperti yang tadi sudah dikatakan juga bahwa nggak semua masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media itu memiliki literasi digital yang baik. Betul. Nah itu ada nyambungnya tadi ya sama topik yang Anda bicarakan. Oke, selanjutnya saya ingin membahas kepada Abah nih, Anies Iskandar. Nah, jadi melihat dari paslon nomor 2 ini Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau yang biasa terkenal dengan nama Caimin ini membuat inovasi-inovasi baru untuk biar bisa memikat hati-hati para calon pemilih di pemilu tahun 2004 kemarin. Seperti ya mungkin Anda tahu lah waktu lagi pemilu misalnya sebelum pemilu atau setelah pemilu biasanya suka ada tuh live TikTok si Abah gitu-gitu kan. Yang terus yang akhirnya bahkan nama Abah sendiri itu kayak melekat gitu ya? Iya, betul. Dan sampai sekarang masih melekat. Iya, munculnya tuh dari live TikTok itu kayak ada yang nanya boleh panggil Abah nggak, terus kata Pak Anies boleh dan akhirnya sampai sekarang dipanggil Abah. Dan juga ada juga gebrakan seperti Desak Anies ya kan? Desak Anies sendiri tuh Desak Anies itu menurut saya sangat sangat inovatif lah. Jadi di dalam Desak Anies ini akhirnya si Anies bisa membuktikan bagaimana si Anies nih memiliki gagasan. Iya, memiliki gagasan betul. untuk jadi presiden. Dan kalau untuk Caimin saya jujur kurang melihat bagaimana dia di sosial media. Iya, di media sosial seperti gebrakannya. Iya, tapi bicara soal Caimin ini sebenarnya dia ada. Kalau kalian tahu Slepet. Saya lupa. Itu salah satu awal kenapa Caimin ini bisa viral, bisa terkenal sebagai sosok yang lucu dan menggemaskan. Karena jokes Slepetnya itu dan jadi acara semacam debat Desak Anies. Anies punya Desak Anies, Imin punya Slepet ini. Iya. Tapi walaupun dua kegiatan itu tuh berbasis offline tapi rutin di upload ke sosial media yang dimana saya sendiri juga tidak melihat secara offline, namun berkat adanya sosial media saya bisa melihat dan mengetahui apa yang ada di pikiran Caimin ataupun Anies melalui program-programnya itu. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi nih ke paslon terakhir. Iya. Yaitu Ganjar Pranowo
dan Mahfud MD. Nah, kalau ini saya melihat di infografisnya sendiri pemilihnya tuh kebanyakan generasi-generasi yang lebih tua di atas kita lah ya, betul. generasi milenial. Gitu. Tapi terus juga membuat apa tuh namanya yang biasanya jadi tuh dulu Pak Ganjar Pranowo tuh sering nih dia kayak belusukan sama dia beda dikit lah dengan Jokowi ya. Jadi dia suka ngobrol-ngobrol di rumah warga gitu kan. Terus juga Anda tahu ini waktu Deddy Corbuzier Ganjar Pranowo Dari Ganjar. Oh iya. yang dia pernah ngomong itu Iya. Itu juga Itu memang cukup kontroversial. kontroversial kan. Kontroversial. Tapi dengan Cukup itu kontroversial. justru jadi memudahkan kita para generasi yang lebih muda nge-approach dia gitu loh. Iya sih. Iya, betul, Ya kan? betul. Jadi juga bahkan yang jadi akhirnya yang ada penguin-penguin itu di Iya, Twitter betul. kan, Penguin. yang di Itu X. disambungkan dengan meme penguin ya. Iya, iya. Sampai terbentuk tim penguin topan. Ya, itu Oh kan. iya, betul. penguin. Nah, itu justru malah yang mungkin kita orang biasa melihatnya kayak nyeleneh gitu ya. Nyeleneh. Tapi malah jadi memudahkan para generasi baru tuh untuk meng-approach paslon nomor 3 ini gitu loh. Jadi memang unik-unik ya. Iya, Mas, unik-unik. Cara approach-nya di marketing mereka ini. Mm-mm. Gitu. Nah, ngomongin tentang unik-unik ini, gimana nih respons masyarakat Nah, atau oke. respons kita terkait kampanye-kampanye Bung yang berbeda Zulfi. yang menarik-menarik ini yang tadi saudara Babat yang sebutkan nih, dampaknya gimana nih, Mas? Oke, jadi seperti yang tadi dibilang bahwa mereka punya gaya kampanye unik, respons dari masyarakat di berbagai media sosial juga unik. Oh gitu. Jadi platform yang berbeda bisa menunjukkan pola dukungan yang berbeda dan unik yang terhadap capres-capres tertentu. Utamanya ada di platform X atau yang dulu dikenal dengan Twitter dan TikTok. Di mana perbedaan pengguna, perbedaan gaya kampanye di dua media ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin kita bahas dulu ya di X atau Twitter. Boleh. Nah, untuk di X atau Twitter sendiri menjelang periode pencoblosan itu yang memiliki dukungan tertinggi di X itu adalah Anies Baswedan. Nah, jadi hal ini ditunjukin nih dari analisis yang dikeluarkan oleh lembaga analisis media sosial. Mungkin kalian pernah lihat namanya Drone Emprit. Pernah dengar. Iya, betul, pernah dengar. Nah, jadi Drone Emprit ini melalui akun foundernya yang bernama @ismailfahmi di X merilis data analisa respon warganet atau netizen di X terhadap penyelenggaraan debat kelima pemilihan Pilpres 2024. Gimana tuh isinya? Nah, jadi menarik hasil analisisnya menunjukkan bahwa Anies mendapatkan 86% sentimen positif dengan hanya 6% sentimen negatif dari 160 ribuan mention selama debat kelima berlangsung. Nah, terus disusul oleh Ganjar yang mendapatkan 72% sentimen positif dengan hanya 14% sentimen negatif dari 95 ribuan mention gitu di Twitter. Dan yang terburuk dipegang oleh Prabowo. Prabowo mendapatkan 43%, hanya 43% sentimen positif dan 48% sentimen negatif dari 100 ribuan mention di X atau Twitter. Nah, dari analisis itu bisa dilihat bahwa platform X ini cenderung menarik pengguna dengan minat yang tinggi terhadap diskusi politik yang kritis. Yang mana Anies dapat memanfaatkan hal tersebut dengan baik, salah satunya dengan program yang tadi disebutkan, yaitu Desak Anies. Nah, program ini sukses menggait banyak pendukung yang menyukai diskusi kritis mengenai kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Anies. Nah, narasi kebijakan Anies ini yang mendalam dengan gaya komunikasinya yang intelektual lah, dalam bisa disebut dia banyak membahas kebijakan, dia banyak membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Ini cocok lah, dinilai cocok dengan audiens-audiens yang ada di X, sehingga dia memunculkan gerakan-gerakan organik yang muncul. Salah satunya Seperti kalau apa tuh? kalian pernah dengar namanya Anies Bubble. Pernah dengar? Iya, Anies iya, Bubble. Anies Bubble ya. Betul. Jadi Anies Bubble ini salah satu pendukung organik Anies yang menggunakan gaya promosi K-pop. Wah. Bisa gitu ya. Saya baru pertama kali dengar. Pemilu Pilpres dihubungkan dengan K-pop sebenarnya agak jauh ya. Susah sebenarnya Susah. kalau dilihat. Nah, lalu dilansir dari BBC News, pemilik Anies Bubble ini menyatakan bahwa dia membuat akun Anies Bubble sebagai jalan baru untuk politik anak-anak Gen Z. Oh, gitu. Nah, karena awalnya dia merasa bahwa banyak nih teman-teman yang nggak tertarik sama isu-isu politik. Makanya dia membuatnya dengan apa yang disukai oleh Gen Z. K-pop. Terutama ini menyasar pada para K-popers.
Nah, yang mana ini adalah salah satu gerakan organik yang berhasil di X. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, Anies Babel ini juga membuat gerakan yang namanya All Pay Me Project, yang mana dia mempromosikan Anies layaknya benar-benar seperti seorang idol Korea. Lucu ya? Betul layak orang seperti ada videotronnya, terus ada videotron dalam bentuk mobil yang keliling dia. Dia videotron mobil keliling nih seperti ini, jadi nanti dia keliling dari berbagai daerah untuk mempromosikan video Anies gitu. Tapi sorry. Boleh. Maksudnya dari organik tuh berarti bukan dari Anissa sendiri? Iya betul. Jadi organiknya tuh benar-benar ini adalah sesuatu yang muncul dari warganet itu sendiri tanpa diarahkan oleh Anies. Oh gitu. Betul. Jadi ini gerakan yang organik. Mungkin Tergerak sendirinya gitu ya. betul. Mungkin kalau misalnya di 03 ada yang namanya Topan. Ya, itu Topan juga salah satu gerakan organik dari tim 03. Untuk di 01 ada namanya Anies Babel dan keduanya sama-sama beroperasi di X atau Twitter. Ya, menarik banget sih. Maksudnya bisa sesuai segmentasinya seperti Iya, itu betul. dalam berkampanye itu. Nah, terus udah ngebahas X tadi. Iya. Lanjut. Sekarang kita bahas TikTok nih. TikTok. TikTok. Kurang lebih platform favoritnya saudara Dimas ya. Iya, betul. Kok tahu Jadi, ya? di sisi lain, TikTok ini menjadi basis pendukung terbesar untuk Prabowo Subianto. Oh, Prabowo. Berkebalikan ya dengan yang tadi. Tadi Anies kalau X, sekarang TikTok Prabowo. Iya betul. Bisa Dengan gitu. tadi Prabowo kan sentimen negatifnya banyak ya di X ya. Di X, ya. Nah di TikTok ini data dari Puspenpol dari hasil survei indikator politik periode 23 sampai 24 Desember 2023 menunjukkan bahwa referensi dan sikap politik calon pemilih dari X itu hanya 6,7%. Kecil banget ya berarti angka dari X itu. Sementara TikTok yang awalnya media yang dianggap sebagai media hiburan, media sosial alternatif hanya untuk joget-joget, kini menjadi platform media sosial mayoritas dan menyasar semua kalangan. Iya. Seperti kita lihat ada orang tua, ada anak muda, ada anak kecil bahkan di Kecil, TikTok. banyak Sekali kan. Nah, masih dari Puspenpol nih. Puspenpol menyatakan dalam rilisnya menyatakan bahwa popularitas Prabowo di TikTok mencapai angka 55,26%. Wah. Besar gede banget ya. Iya. Gede banget ya. Dengan Anies tuh hanya mendapat 18,67% dari data yang dipublikasi oleh dari Puspenpol ini. Iya. Dengan Ganjar berada di angka 22,07%. Wow. Beda Beda jauh kan? Beda jauh. Betul, beda jauh. Jadi ini di TikTok nih udah dia dapat suara besar, terus TikTok nih medianya yang besar pula gitu Iya, ya. betul. Jadi dia berhasil mendapat suara besar di media paling besar, makanya dia menang. Bener Iya. banget. Makanya dia menang. Dia menang. Tapi saya mau bertanya, jadi kalau misalkan tadi Anda bilang kalau X itu kan berarti ini mayoritas suka sama Anies. Diskusi. Bukan Anies. Ya, terus kalau TikTok suka sama Prabowo kebanyakan. Berarti artinya apa tuh? TikTok kalau di TikTok dia sukanya banyak kayak Prabowo, kalau di X berarti suka banyak kayak Anies. Berarti itu apa ya? Maksudnya kayak apa hubungannya TikTok dengan Prabowo? Kok di X Prabowo kecil tapi di TikTok Prabowo malah banyak yang suka? Oke. Ini ada hubungannya dengan jenis-jenis konten yang ditayangkan. Oh. Seperti yang tadi sempat saya mention bahwa di X itu kebanyakan konten-konten yang berisi diskusi politik yang agak kritis dan mendalam. Yang mana hal tersebut nggak bisa dong dilakukan oleh semua orang. Iya betul kan, karena nggak semua orang memiliki pengetahuan mengenai politik yang banyak dan luas. Jadi diskusi ini kadang justru hanya bisa dihadiri oleh orang-orang tertentu saja, orang-orang dari golongan tertentu. Berbeda dengan TikTok. Nah, di TikTok itu seringkali menggunakan pendekatan visual dan emosional untuk menarik hati para pemilih. Yang mana pendekatan-pendekatan ini lebih mudah diterima, betul, dengan ketika kita melihat pendekatan visual, pendekatan emosional itu lebih mudah untuk melekat di hati para pemilihannya kan. Karena mereka tidak perlu ikut berdiskusi, mereka tidak perlu ikut bertanya, menjawab, mereka hanya perlu melihat konten yang ditunjukkan dan itu terbukti efektif. Dan memang tidak semua warga di TikTok nih bisa berdiskusi secara kritis juga dan karena lebih terlibat semua kalangan kan. Mungkin yang udah tua-tua udah malas nih berdiskusi kritik gitu, atau yang kecil yang mana ngerti gitu berdiskusi. Tapi pengen ikutan diskusi gitu kan. Iya, nih TikTok tuh menyalurkannya seperti itu ya ke semua kalangannya. Betul. Jadi kalau di TikTok ini mereka menggunakan video-video yang menggambarkan
sosok seperti apa sih mereka itu. Oke. Misalnya video-video yang menggambarkan Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang tegas dengan hati lembut. Hal tersebut bisa dilihat dengan Prabowo yang punya kucing peliharaan, kalau kalian tahu Bobby. Ya, Bobby. Iya, Bobby Kertanegara, atau Anies Baswedan sebagai tokoh reformasi yang berhasil membangun narasi yang cukup menggebu-gebu ya rasanya. Setuju. Nah selain itu, selain dari konten yang menggambarkan seseorang, ada juga konten-konten hiburan. Oke, Hiburan. Jadi konten-konten hiburan ini perannya sangat besar di TikTok. Yang mana respons warganet terhadap konten-konten hiburan ini cenderung baik. Contohnya nih, contoh konten hiburan Anies diselepet Imin. Tadi sudah sempat saya mention juga kan. Iya. Selepet. Itu merupakan titik awal dari orang-orang jadi mengenal Imin, ya nggak? Mengenal Iya, Caimin. iya. Jadi orang-orang ingin mengetahui lebih lanjut siapa sih Caimin ini, kenapa dia lucu, kenapa dia selepet-selepet. Apakah ini ada dari budaya dia? Dan ternyata betul, selepet ini dari budaya santri yang dia bawa, betul? Iya. Nah, lalu ada narasi juga Prabowo dengan Bu Titi atau mantan iya, istrinya. iya. Nah, mungkin ini didengar agak aneh ya Prabowo dengan Bu Titi, tapi Iya. ini ditunjukkan dari orang-orang di TikTok. Ada loh orang yang memilih Prabowo karena ingin melihat Prabowo balikan dengan Bu Titi. Itu ada. Begitu. Betul. Lalu Pantas dibilang unik ya. Iya, memang unik sekali platform ini. Betul. Unik banget. Selain itu ada juga video Caimin dikagetin anak kecil yang pakai trompet tadi. Oh, pernah kaget lihat, ya, pernah pernah lihat. Itu juga salah satu konten hiburan. Nah, ini paling gong, paling mantap, paling istimewa, paling viral di TikTok. Apa nih? Goyang gemoy. Goyang gemoy. Oke gas. Oke, coba. Oke gas. Oh gitu. Wah, itu benar-benar video yang berhasil menyukseskan Prabowo ke titik dia sekarang. Iya. Iya sih. Nih, bahkan ya kalau misalnya kita mencari hashtag Prabowo, misal hashtag Prabowo di TikTok, itu dia telah mencapai 26,2 miliar penayangan. Luar biasa. Berapa? 20? 26,2 miliar penayangan. Astaga. Yang mana ini data masih dari Puspenpol tadi ya? Iya. Dengan 1,4 juta konten buatan pengguna. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa pendukung Prabowo dan mungkin tim sesnya secara aktif memproduksi konten di TikTok dengan menciptakan efek viral yang memperluas jangkauan kampanyenya. Nah, tapi nggak cuma ada kampanye positif ya, di TikTok juga ada kampanye negatif. Bisa dengan video satir, meme, mungkin yang angin tidak punya KTP itu juga salah satu konten Negatif ya. Betul. Karena mungkin bisa menyebabkan mispersepsi kali betul, ya betul, dari betul, konten betul. bagi yang tidak mengerti dan tidak menggali lebih dalam. Makanya pentingnya menyaring informasi itu dari diri kita sendiri. Iya, betul. Benar. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan di TikTok ini lebih efektif untuk menyebarkan pesan pada pengguna muda yang attention span-nya tuh udah kecil. Yang kalau misalnya bahasa panjang-panjang, aduh males. Iya. Melalui video-video pendek pesannya lebih tersampaikan, Iya, betul? benar. Jadi orang-orang lebih ya udah tonton. Orang-orang mengerti dari video-video pendek, betul. Iya. Dari situlah Prabowo sukses mendapatkan banyak sekali dukungan di platform TikTok. Oke. Dan memang terlihat secara real ya, maksudnya Iya. kalau kita mikir gitu kayak paslon yang fun itu pasti Prabowo ya. Betul. Nah, berarti itu kayak gaya kampanye mereka tuh terbukti berhasil ya. Ya, sampai tadi di TikTok. Oh, TikTok ya. Oke. TikTok dan X. Nah, jadi terlihat nih bahwa ada perbedaan dukungan di kedua platform ini. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi itu penting untuk disesuaikan dengan karakteristik audiens, dengan apa yang audiens sukai dan apa yang audiens tuh bisa terima dengan lebih mudah. Jadi Twitter yang menyukai diskusi itu berhasil dimenangkan oleh Anies. Diskusi-diskusi di Twitter dapat dipimpin oleh Anies yang mendapatkan dukungan lebih banyak, dan TikTok yang dengan video-video itu berhasil disukseskan oleh Prabowo. Prabowo di sana bisa menang telak. Oke, jadi bisa disimpulkan dari pembahasan kita tadi ya, dari mulai bagaimana media sosial mempengaruhi jumlah pungutan, dari bagaimana media sosial mempengaruhi gaya kampanye, bagaimana responsnya, itu kayak memang media sosial ini sangat berpengaruh Sangat berpengaruh, betul. terhadap pemilu presiden Indonesia ini. Bahkan kalau kita lihat pakai data, di mana Indonesia itu platform TikTok digunakan oleh
73,5% pengguna. 73% dari Nah, dan sedangkan Twitter sendiri atau X itu digunakan oleh 57,5% pengguna. Jadi bisa kita lihat di mana Prabowo memang lebih terkenal Dominannya di di platform TikTok TikTok ya. dan dia terbukti menjadi pemenang. Jadi memang pemilu 2024 ini tidak luput dari teknologi atau dari sosial media. ya jadi memang apa ya? All the dots are connected gitu. Iya, memang. betul. Emang ada datanya dan memang secara angka ini memang bisa dibuktikan gitu. Kenapa Prabowo bisa menang dan kenapa Iya. efeknya itu terhadap sosial media, efeknya bagaimana terhadap pemilihan presiden sini gimana di Indonesia. Menarik banget nih pembahasan kita ini. Mungkin ada yang mau menyebutkan final words tentang podcast ini? Jadi meskipun efektif nih ya, media sosial tuh masih ada risiko disinformasinya. Iya. Jadi meskipun banyak sekali manfaatnya, meskipun kita bisa memenangkan pilpres dari media sosial, itu ada risiko-risiko yang harus ditanggung. Iya. Yang mana risiko-risiko itu haruslah kita sebagai kaula muda bisa atasi. Kita nggak boleh nih sampai terkena dampak-dampak buruk yang justru ada. Benar. Kita sebagai orang-orang muda justru harus melawan berita-berita hoax, melawan disinformasi, melawan hal-hal negatif yang dilontarkan. Jadi kita harus bijak lah Harus dalam bijak. bersosial Harus media. bijak, mungkin itu Setuju kunci banget. harus bijak Harus dalam bijak. menggunakan sosial media dan juga menerima segala informasi yang ada. Bener banget. Jadi mungkin segitu dulu dari kami terkait podcast kita yang berjudul Analisis Penggunaan Teknologi Media Sosial dalam Berdemokrasi, Tinjauan dari Pemilu Presiden Indonesia. Segitu yang bisa kami sampaikan dan diskusikan. Betul. Tetap bijak dalam menggunakan sosial media. Benar. Segitu aja, sampai jumpa lagi di podcast Gitu Gitu aja. aja.